Bapak Ibu, ini materi saya bikin seumum mungkin. Nanti kalau guru-guru yang dari produktifnya mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini nanti tugas yang wajib menjawab pertanyaan saya dari guru produktif, yang wajib. Yang guru bahasa Inggris waktu wajib. Guru PKN wajib soalnya ada karakternya. Angel wes angel karakternya. BK apa meneh? Kabeh juga ya. Bosok Jawane penting enggak? Penting, Bu. Kemarin ngono bocah ra ngerti ngomong ngomong karo bos. Lha wong sampean bos sampean malah kena SPL kowe ya. Oke, kurikulum SMK dan tentang penyelarasan dengan industri. Ini materi yang pertama di hari ini. Saya besok kesini lagi ya Pak ya? Ya. Sampai Rabu Bu. Jadi panjenengan siap nanti saya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang tujuan kurikulum, tantangan, strategi dan upaya tambahan untuk penyelarasan SMK industri. Pertanyaannya, 1, buat TKJ sudah punya berapa studi? Semua kuai berapa? 10? MOU-nya lebih dari 5 tahun semua? Oke, sip. Kapan dibagi? Yang tadi? Oh, yang ikut Zoom itu tadi? Oh iya, oke. Ini Bu, tujuan pendidikan SMK adalah kurikulum SMK dirancang mempersiapkan siswanya kemampuan teknis dan praktikal yang diperlukan di dunia kerja. Jadi kalau putra putri panjenengan selesai SMK pengen kuliah, berarti tujuannya SMK orang tercapai. Ini ngomong tercapai belum? Tapi kan saya kira untuk jalur nih gitu ya. Nah SMK dibuatkan pendidikan vokasi di kampus. Karena apa? Karena dia sudah dasarnya sudah kuat 3 tahun, maka dia dimasukkan ke vokasi. Jadi menangnya di vokasi. Jadi ini keterampilan kerjanya memang sebetulnya SMK itu anak-anak harus terampil kerja. Intinya gitu, kerja apapun dia harus terampil. Berikutnya kompetensi adaptif fokus pada pengembangan industri yang mampu beradaptasi pada perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja. Bapak Ibu, kalau ngajar di kelas, kalau memang anaknya pengen beradaptasi dengan perkembangan teknologi, panjenengan ngajarnya juga harus pakai teknologi. Nggak boleh nyengkel, ya Bapak, nggak boleh nyengkel. Ngene bocah wis seneng mboten pareng, nggih. Jadi kalau anaknya pengen bersahabat dengan teknologi, ya gurunya harus pakai teknologi. Sekarang banyak yang ngaji online ya Pak. Sini ngajinya online nggak Pak? Offline. Betul. Anak-anak ada grup ngaji nggak di sini? Agama ada Pak? Ada. Grup ngaji mana pondok lah. Nengok ikuti pondok yang kita bahas non pondoknya. Hotmail Quran. Hotmail Qurannya ada? Lewat WA. Lewat grup WA. Iya. Itu anak saya kan kuliahnya di UNESA Bu. Dia tuh setiap habis sholat isya itu ada kakaknya itu yang berkelompok. Jadi dia ngaji bareng. Satu hari itu berapa lembar gitu. Gantian yang baca satu ayat. Itu ngajak siswa-siswanya untuk kemarin kok ganti. Iya, kaget saya. Gambarnya ganti kaget saya. Ya. Menurut saya terbaca nih Bu. Masih muda-muda insya Allah terbaca. Yang berikutnya adalah pembentukan karakter. Pendidikan SMK bertujuan membangun sikap profesional, etos, etika kerja, dan kemampuan kerjasama yang baik. Jadi Bapak Ibu sering bikin kegiatan yang membuat anak sering berkolaborasi dengan temannya. Jadi semuanya harus mengadaptasi kebutuhan pada industri. Panjenengan harus membiasakan anak-anak hidup di dunia industri. Nanti seperti apa karakternya, harus punya etika kerja. Etika kerja itu kayak apa loh Pak? Datangnya harus tepat waktu. Ketika kerja tidak boleh sambil dekek sirah, nggak ada Pak. Pabrik endi kene kerja karo dekek sirah. Soto sirah mlebu mesin Pak. Nah, jadi nggak ada. Saya dulu pernah masuk tim ISO Pak. Tim ISO saya kebetulan jadi
jadi auditor internalnya. SMK 1 itu kerjasama dengan namanya TÜV Rheinland. TÜV Rheinland itu adalah perusahaan ISO yang bekerja miliknya Jerman. Sekarang jadi tim ISO-nya Pertamina. Jadi kalau di Pertamina di apa itu namanya Pak? Abang-abang itu Pak, sing anek angko-angkone itu Pak. Berapa liter isinya Pak? Apa ya? Boxnya merah itu loh, boxnya merah Pertamina itu ada logo segitiga warnanya biru Pak di situ. Itu punyanya TÜV. Jadi dia adalah ISO-nya, kendali kualitasnya Pertamina pakainya TÜV itu. SMK 1 dulu pakai itu Pak. Jadi orangnya Masya Allah, kalau datang ke sekolah ngalah-ngalahnya seteko pejabat Pak. Jadi nek seteko kepala dinas itu sowan kan, misalnya ngono kae. Pokoknya teko disamoni mulai bahagia. TÜV itu enggak Pak, dia enggak mau dapat uang saku apapun dari sekolahan karena dia murni badan swasta yang bergerak di bidang kendali kualitas. Jadi sekolah itu didatangi betul-betul bengkelnya diparani Pak. Kenapa saya tahu? Karena saya harus ngetutni mereka. Masuk ke bengkel ditanya, aparnya mana? Dia bilang, itu Pak apanya? Dijajal Pak. Kena kok kayak gitu kamu. Apa gur tabung kok dipasang? Ini isinya porang. Dicoba. Jus, ini oke ada isinya. Anak-anak itu pakai alat pengaman enggak? Ada topinya enggak? Ada helmetnya enggak? Ada serompinya enggak? Terus di ruangan tungainya alat-alatnya kan ditata. Ini kita ngomong yang TKR ya, karena saya kebetulan saat itu punya TKR. Alat-alatnya ditata di situ. Itu obengnya harus dikasih angka Pak. Angkanya berapa? 1 sampai 15 dia punya datanya di situ. Setiap minggu itu harus dicek. OB-nya diutus 10 orang. 2 minggu dicek lagi, 3 minggu. Jadi setiap minggu dia harus stok OB. Itu tugasnya tulmennya. Jadi tulmennya benar-benar kerja Pak. Nanti saya dari tim audit internalnya dari sekolah itu, saya setiap bulan harus muter dari kantin, jeding, ruang guru, ruang kaprodi, ruang kelas, semuanya harus saya cek. Iki kira-kira kerannya senamakan di yang membahagiakan banget sesuai yang mana itu saya cek semua Pak. Jadi sampai kaprodi ini gundul kok salah terus ke Bu Anita nggak ngono ya panjang standarnya Pak, gimana toh kayak gitu. Ada suatu ketika ada anak ngisi banyu aki Pak, dimasukkan di sini. Air aki dimasukkan di sini, didekek dan duri drum di bengkel, dekek, plak. Timnya tuh masuk bengkel Pak. Pertama kali yang dia lihat adalah aqua yang di atas drum itu. Ditanya, ini apa Pak? Air aki Pak. Air aki Pak? Iya. Ada tulisannya Pak. Ini kalau keminumanannya gimana Pak? Ditaruh di sini. Langsung temuan mayor Bu. Kita nggak jadi dapat sertifikatnya. Hanya gara-gara banyu aqua aki yang dulu itu saja. Terus ada lagi masuk ke bengkel TSM. Dilalah nemu obeng dan digawe orang dibalik didekek yang gone nure speedometer itu Pak. Bocah didekek kono, kudu cek ngalih. Nah ini kok ada obeng di sini, ini dipakai apa? Berarti tumennya nggak ngecek dong, anak-anak sudah membalikan apa belum? Temuan mayor lagi Bu. Jadi satu hari itu mereka muter semua bengkel, ini kaprodine buah TKP piro. Dan sebelum orang itu masuk ke bengkel, kita dulu tim audit internalnya harus sudah memastikan yang mau diaudit itu harus sudah lengkap semua. Sampai program kerja itu dicek. Nyata nggak program kerjanya? Kalau enggak berarti harus bikin lagi. Kalau terlalu mengada-ada dibongkar lagi, nggak boleh. Kayak rencana kerjanya adalah apa namanya? Mendapatkan juara 1 lomba LKS tingkat provinsi. Itu mimpinya mereka. Ditanya sama TÜV-nya, Bapak, kalau anaknya pengen juara 1 yang dilakukan apa?
Ya anak-anak kita beri pelatihan Pak, pelatihannya sendiri, iya. Bapak kenal nggak dengan jurinya yang dari LKS Nasional Provinsi? Kenal Pak? Pernah diundang ke sini Pak? Enggak. Nah kok panjenengan kok ngarep-ngarep juara siji, kok karo juri merah kenal gitu. Maksudnya apa? Jadi juri yang jadi lomba juara itu diundang, terus jadi tim tesnya. Anak-anak disiapkan, bikin beberapa anak disiapkan untuk lomba. Punya kandidat kan sekolahnya yang mau dikirim ke KS misalnya dari mana? Semuanya dilatih 5 itu, nanti jurinya ngambil dari itu. Gitu. Bukan untuk bocori, ini wis dimarahi berarti so SMK 1 juara 1 ya, nggak gitu Bu. Mereka profesional sekali itu juri itu. Jadi saya diundang ke sekolah sebagai pengendali, tapi mereka nggak akan efek nilainya nggak ada hubungannya. Kalau sudah mengundang dari luar didatangkan ke sekolah, otomatis sekolahannya sudah siap bertanding gitu. Salah satu jurusan yang paling bagus di SMK 1 gambar bangunan itu kalau mau lomba anaknya disekolahkan di VEDC Bu. Di sana 3 bulan. Ya kan? Makan 3 bulan di sana anaknya. Diajari betul, karena timnya penilai adalah dari BNDC. Dia meragat Pak. Kalau pengen anaknya juara harus ragat. Kalau sekolah nggak ada alokasi biaya untuk membuat anak ikut lomba, event lomba yang tingkatnya nasional, cuma nasional dulu deh, kabupaten dulu, Olgiker, Sewinker, habis itu provinsi, yo aneh, harus. Nanti kalau anaknya sudah sering keluar, tahu dunia luar, dia akan wah tiba saya pinter dhewe dan latih tiba kok kene sesuai suara iblis. Jadi harus disesuaikan dengan itu, oke? Jadi semuanya harus bekerja sama. Guru produktif, guru normatif, ini karakternya tadi kena di BK, PKN, semuanya masuk. Hanya dengan kalau ada anak miso dengan anaknya Ibu PKN, coba ngajar PKN tadi. Ya, dengan anaknya Ibu Cai. Miso apa dia Pak Nih? Kojam. Terus efek jerahnya apa? Misonya enggak? Nah, kalau miso berarti sudah jerah. Kalau miso lagi Pak? Kayak apa? Oh, di Iwo Pak. Oke, Iwo rumah sakit kan kuburan apa ya? Oke, terus apapun lah teknik dengan mendisiplinkan anak silakan. Yang penting niatnya. Jadi Pak, saya tuh kalau ada anak dipukul di sekolah, aku jadi nggak nyalain guru nih Pak. Kayak kasusnya Bu Kepala Sekolah yang dilarang itu Bu, ya kan? Sebetulnya itu nggak kesalahan gurunya secara, iya kan? Nah, mungkin nggak Bu, kalau anak itu 1 kali kesalahan langsung dipukul. Tidak. Nah, pasti sudah berkali-kali. Ojo merokok di sekolahan. Dari mana gurunya tahu kalau anak saya merokok? Nah, anakku kok gak iso omong. Dari omong gue loh, ambune lambene wis ketok merokok. Ya ora sama ini nggak usah. Itu sudah itu. Ibunya kan ngengkelin ngono. Dari mana ibu tahu kalau anak saya merokok? Loh, lah guru kok padahal yang biasa. Guru ki malaikat tak bersayap dijuk nih. Ya kan Bu? Nah, malaikatnya Gusti Allah akeh gitu yo. Ngono yo sing akeh keburukan terjadi. Ya, soalnya kita nggak punya sayap sebanyak sayapnya malaikat Jibril yang ketika dibentangkan salam. Ya apa kelasnya? Saya kalau habis baca itu ya Allah, enak ya jadi malaikat ya. Dia diem aja dibentangkan itu sudah tutupi seluruh bumi gitu ya Allah. Ya. Nah, gitu. Jadi saya nggak menyalahkan ketika guru harus cuma gini Bu. Ini kita kembali ke ideanya ya. Kembali ke ideanya ketika kita bersikap apa namanya agak anarkis ya bahasanya ya. Karena ketika ini siji loro telu gak kena, akhirnya orang tuanya melaporkan ke polisi dan polisinya datang ke sekolahan gitu. Makanya kalau guru-gurunya nggak kompak, otomatis masalah ini akan berlanjut dan orang tua akan merasa menang. Kayak kemarin gurunya kompak nggak? Kasusnya kepala sekolah itu? Enggak. Gurunya ada yang dukung. Iya Bu, itu sudah tak bilangin begini jeder-jeder sekolahnya guys. Jelas, sempurni. Namanya sempurni ya.
kita panggil berkaitan dengan ini Bapak, saya detail seperti ini. Panjenengan harus siap data, Bu. Biar orang tuanya nggak menang. Seperti di SMK Al-Kausar itu ada wali murid yang lapor ke cabang dinas bahwa ijazah anaknya tidak diberikan. Kebetulan kan dengan saya Pak, saya dipanggil sama Bu Kasih, wanita ke ruangan saya, siap saya ke sana. Ini ada laporan dari masyarakat bahwa dari SMK Al-Kausar ijazahnya tidak diberikan. Oh, Ibu siap. Saya telepon KS-nya di depan UTK itu saja, depan Bu Kasih. Diangkat kebetulan, alhamdulillah kemudian diangkat. Ibu yang saya ini ada laporan ke dinas bahwa ada satu anak yang ijazahnya tidak diberikan. Bagaimana Bu? Oh tenang Bu Anita, data kita lengkap. Bapaknya itu LSM. Sudah selesai ceritanya. Saya sudah kalau masuk LSM, biasa aku gak ngengkel Bu. Jelas pokoknya kulit masalah, gitu kan mungkin. Untungnya Bu Dian itu punya data sejak kelas 1 sampai kelas 12. Anak itu tidak pernah bayar uang sekolah Pak. Dan lengkap datanya. Ini datanya kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3, ini panggilan BK, ini surat tanda tangan orang tua dari kelas 1 sampai kelas 12. Ada semua. Dan itu disimpan. Maksud saya, ketika panjenengan menghadapi anak yang bermasalah, siapkan data pendukungnya harus dengan lengkap. Jangan nek duwe wong tua sing apa iki. Ayo, Bu, jenengan nitipne putrane jenengan teng rewange sak wulan dibayari pinten? Enek sing punya rewan enggak di rumah? Ngomong putrane. Wonten berapa Bu satu bulan? Baik. 700 Bu. Nyekolahnya anak kok sampai 3 tahun enggak bayar belas dapur rumah sana iki dinas sosial. Kita dinas pendidikan bukan dinas sosial gitu kan. Maksud saya begitu. Jadi monggo panjenengan siapkan datanya biar ketika ada orang tua yang melampaui apa yang seharusnya tidak terjadi tapi mereka melakukannya. Tapi menemunya datanya kalau lengkap aman. Itu sudah saya tunjukkan Bu Tete, di foto semuanya saya tunjukkan ini Bu buktinya. Kirim ke saya Bu Anita. Saya kirim ke semuanya ke Bu Kasih. Di situ Bu Kasih laporan ke Pak Kacak. Datanya lengkap, sebenarnya oh ya sudah, terus nggak usah ditandangi karena tahu bahwa orang tuanya satu alasan dan dua data otentiknya dari sekolah semua ada. Di situ menyatakan bahwa orang tua sanggup melunasi kekurangan pembayaran uang sekolah selama pendidikan. Tanda tangan membuat ibu. Ya, jadi kalau belum lunas, ijazahnya diberikan nggak? Nah, kan ini ada tanda tangan. Jadi kalau swasta, kalau negeri nggak ada toleransi, semua ijazah harus diberikan. Tapi kalau swasta, panjenengan bisa pakai itu senjatanya jenengan. Jadi dilengkapi saja, ya. Data-datanya dilengkapi, yang BK bagian panggilan orang tua ya berarti dilengkapi. Semua daftar hadir, bukti bimbingan, bukti pembinaan semuanya dilengkapi. Nanti kalau penjaganya ada orang tua yang seperti itu, panjenengan tidak bingung. Ya. Oke, kita lanjutkan. Relevansi dengan kebutuhan industri, kolaborasi industri, kerjasama hasilkan dengan berbagai stakeholder industri, memastikan kompetensi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan dunia kerja nyata. Bapak Ibu produktif, yang mengendali anak monitoring siapa? Guru produktif saja atau ada dari guru mapel biasa? Semua kebagian. Oke. Ini salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan ketika monitoring, panjenengan bisa sinkronisasi dengan mereka. Jadi lah gurunya monitoring bisa ngoli kertas Pak. Pak gimana materi kita di sekolah ini? Apakah ini dipakai di industri panjenengan Pak? No Pak. Ini sinkronisasi Pak. Gak usah yang harus apa detail, gak usah. Kalau biayanya tidak ada, nggak usah seperti itu. Datang aja ke dunia, ke tempat prakrin, tanya ke mereka. Ini materi kita ketika sekolah. Menurut panjenengan terpakai nggak Pak di sini? Oh, boten Bu, nggak kanggu ini nanti nggon aku. Soalnya nggon aku ini yang saya pakai seperti ini. Berarti harus disesuaikan dengan industrinya dia. Berarti sinkronisasi kan? Ya. Nanti anak yang mau PKL di sana lagi tahun depan harus sudah punya ilmu itu. Paham ya maksudnya? Nah itu kolaborasi Bu.
Jadi jangan ngengkel, kalau nggak dipakai jangan dikasihkan ngengkel, itu nggak digawe industri gitu. Pernah kejadian anak SMK 1 PKL di Ahas motor, berarti TSM ya Pak? Ya. Itu motor yang dipakai praktek di sekolah tidak sama dengan motor yang dipakai ketika dia ngadepi apa? Klien. Ngadepi Klien. pengunjungnya di bengkel itu. Ahas. Ilmunya kepake nggak Bu? Betul. Dan sekolah harus evaluasi, nggak boleh ngengkel. Dan kita CP-nya ini yo, CP-mu yo nanti berarti. Itu ya, jadi disesuaikan. Bu, kalau CP-nya buahnya, ini semua diajarkan apa buatan nggak usah. Sesuaikan dengan dudinya betulnya apa. Selesai Bu. Oke, nanti kira-kira anak kalau mau lulus mau kerja di mana toh panggilan itu. Kalau lebih keren lagi itu Bu, sinkronisasinya tidak hanya dengan Dudi PKL. Sinkronisasinya dengan Dudi yang harapannya anak-anak kerja di situ. Putranya panjenengan yang PKL kebanyakan di mana lulusannya Pak? Mana yang bukan Pak Prodi PKL deh? Aduh Pak, astagfirullahaladzim. Kok kalian akhir ini sudah kemana anak-anak yang telah lulus? Dan setiap ditanya yang belum lulus untuk anak-anak yang sekarang itu ya alhamdulillah saya kebagian BKK juga. Ya. Jadi saya tanya itu mau kerja di mana, kerja apa, itu tidak ada jawaban. Tuh, itu yang belum lulus. Ya. Dan yang lulus itu ada, alhamdulillah ada. Kemarin itu ada satu anak itu sesuai dengan kompetensi. Di mana Pak? Ya di bengkel Kediri yang ada cabang di Ngaji juga. Oh ya. BNN Ringanom. Oh di situ. Anaknya ada di situ Pak. Ada Ye. itu yang lainnya ini yang ketika kita tanya ya seperti itu. Iya. Agribisnis juga gitu kalau ditanya namanya Pak. Untuk agribisnis alhamdulillah 3 tahun terakhir ini banyak yang relevan. Oh, alhamdulillah. Di mana Pak? Di rata-rata sebelum lulus memang saya arahkan kalau memang masih di Nganjuk silakan daftar di tempat PKL-nya dulu. Jadi itu karena sudah MOU ya, jadi Bisa. karena mungkin ya yang dinilai di Dudi itu kan etika. Ya. Alhamdulillah selama ini anak Baitul Latif itu terkenal paling bagus etikanya. Alhamdulillah. Itu sebagai tolak ukur utama akhirnya anak-anak bisa langsung Iya. diterima. Iya. Kalau di presentase ya mungkin 50% lebih lah. Bisa di Ya Pak. relevan di tempat Iya. dudinya dulu ataupun kalau enggak ya minimal kadang juga ikut orang gitu tapi juga masih di industri pangan gitu. Iya. Ya. Oke. Ikut MBG ini Pak, ada yang masuk MBG Pak? Sudah saya arahkan. Yang kelas 3 ini juga sudah Ini saya lagi arahkan. buka banyak lowongan MBG ini Bu. Ya betul. Anak saya yang baru kuliah semester 1 gizi aja sudah di itu dapat WA, silakan bergabung dengan tim kami sedang mencari ahli gizi dia lagi larpes kuliah lagi belum sasi emang aku sudah dapat lowongan ini anak namanya sopo bisa sekolah kayak gitu nggak usah. Jadi banyak lowongan sekarang ya. Jadi maksudnya panjenengan sudah tahu bahwa murid-muridnya nanti seperti itu. Saya tanya sekarang, ini bapak-bapak, Pak, mic-nya bisa dipakai Pak? Bisa. Oke, jadi berikan Pak. Oh bisa, engineer. Oke, jujur ya, jujur, harus yang jujur. 1, 2, 3, 4, 5, KB mau lanang itu betul dia jujur. Kok mau lanang terus ya? Aku ngomong ya Pak. Ya, kayak pertanyaan saya, jawab jujur, bukan kalau saya. Apakah ini dia? Ya, oke. Nah, ketika Anda sekolah dulu dengan sekarang, profesi panjenengan sekarang, itu sama? Dulu saya TKJ Smk PG 1 Nganjuk. Sekarang di Saudara ada yang Maksudnya dulu pernah mimpi nggak jadi di sini? Enggak kan? Nah, sekarang posisinya apa di sini? sini Saudara. Staf bendahara. Mimpi nggak jadi staf bendahara? Nggak ya, nggak sesuai berarti ya. Ya wes, baik. Ya,
pertanyaannya kodoh jawab, perasaan yang guyu dijawab. Tak mantu gak apa itu. Saya menjadi mantu. Ayo Pak, aku ternyata tertarik dengan juragan gambangnya itu Bu. Kayaknya anak saya nanti bakal bahagia gitu, bakal uang gitu ya Bu. Nanti Pak, perasaan guyu. Enggak Pak, tenang Pak. Paling nggak 5 tahun lagi Pak. Sampai mendadak saya Pak. Iya Pak. Lanjut. Ayo Pak. Tidak sama. Dulu pengennya jadi apa? Pengennya ketika SMK itu pengusaha. Wirausaha. Iya. Oke, berarti kecapai wirausahanya. Terus kenapa jadi jadi guru? Gak tahu. Berarti piye? Gak sadar. Oh tersesat. Terus ke jalan yang benar. Jadi guru. Bapak sudah berapa tahun jadi guru Pak? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Kerasan Pak jadi guru? Insyaallah. Alhamdulillah. Oke gitu. Yes. Pengaji kan Pak? Insyaallah. Bahasa Inggris bisa Pak? Kita Bisa Pak. Kayak interview calon mantu loh saya. Lanjutkan tanya Bapak. Tanya. Ya. Dulu pengen jadi apa? Dulu pengen jadi wirausaha. Iya. Sekarang kan tercapai nggak wirausahanya? Ya, sekarang bisanya mengamalkan. Jadi, Mengamalkan ilmunya. oh gitu. Nyangka nggak dulu jadi guru Pak? Gak nyangka Bu. Oke, 3 orang menyatakan nggak nyangka, oke? Kakaknya sebelahnya, wih malah gak nyokoblas. Gimana Bu pertanyaannya? Ya, pertanyaannya dulu nyangka nggak bakal jadi guru Pak? Kalau jadi guru SMA, SMK nggak nyangka Bu. Cuma kan awalnya berawal dari membantu di masyarakat gitu aja. Oke, artinya dengan dapat hidayah gitu. Dapat ya, untuk bisa Bukan hidayah ya Pak? Oke, sudah berapa lama Pak jadi guru Pak? 2011 sampai Wah, 14 tahun Pak. Dapat apa Pak jadi guru Pak? bingung Bu kalau dapat apa. Iya, coba dapat apa Pak? Yang dirasa aja dapat apa 14 tahun jadi guru? Kalau pokoknya zamannya gaji Bu ya. Iya, Saya enggak. soalnya meneteskan air mata. Ini Pak, saya cari tisu dulu Pak. Iya Pak, coba Pak. Ya dapat banyak lah Bu, pokoknya nggak bisa. Ya, Sebutkan aja Pak, tiga guys, tiga. ya dapat rezeki yang termasuk Oh, dapat istri itu termasuk hidayah jadi guru ya Pak? rezeki bukan Oh, rezeki ya. Oh. Oke. Bagi Pak jenengan rezeki Pak, bagi istrinya musibah atau rezeki Pak? Malam kakak atau apa? Petaka ya Pak. Oke lanjut, sebelahnya Bapak. Kira nggak dulu jadi guru Pak? Enggak. Pengennya jadi apa? Jadi kerja. Kerja ya. Maksudnya di industri? Industri. Sebelumnya pernah jadi kerja di industri atau terus? Kenapa kok jadi guru? Ya itu nih alur aja. Masa? Alurnya kemana Pak? Ke Baitul Atiq Pak. Dari awal jadi guru di sini Pak? Atau Ya. pernah di sekolah lain? Sebelumnya pendidikan, pendidikan Oke. di SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk. Lanjut. Terus? 2011 akhir, 2012 awal masuk sini. Itu sudah punya S1 guru ya Pak? Belum. Belum. Terus di sini? Sampai sekarang belum S1. Sampai di sini belum S1 Pak? Masih di 3. Masih di 3. Ngajar apa tadi? Produktif. Produktif. PTKR. Ya, Ya, tapi bisa bikin mobil Pak? bisa. Wah, kok saya 1 berarti. Mesin. Tanpa mesin. Tanpa mesin. Kayaknya lah Pak, rangkanya aja namanya Pak. Bilangnya Pak, nah ini Mas Atris ini. Sudah nikah Mas? Oh sudah. Berapa tahun jadi guru Pak? Kalau di sini baru Sebelumnya di mana? di SMP. Sebelumnya di SMP. Bapak kalau pendidikan gitu ya, nadanya satu lembut gitu ya. Makanya mau Hah?
Kediri. Kediri. Iya. Istrinya Kediri, anaknya? Dua. Anaknya juga ngira nggak dulu jadi guru Pak? Enggak. Ya, kalau anaknya kayak sengiro, jadi guru kayak sengiro. Sebelahnya Pak? Ya, ya langsung kira nggak jadi guru? Kalau jadi guru itu tidak mengira. Soalnya dulu saat waktu di SMA itu jurusan saya itu IPS. Nah, saya itu kan kepinginnya itu untuk satunya itu akuntansi. Oke. Nah, tapi ada kerja lain. Jadinya kuliahnya di Nganjuk. Oh, kendaknya orang tua atau kendak panjenengan? Kuliah saya sendiri. Oh gitu. Oke. Berapa tahun jadi guru Pak? Mulai 2012 2012. Di sini, langsung di sini. di sini. Dari STKIP. Dari Saidipo. Oh, Stedipo. Oh, sebelahnya anak lanang. Iya. Iya. Enggak nyangka. Nggak nyangka ya. Ya, dulu SMK-nya TKJ, S1-nya memang ilmu pangan, Hah? tapi dulu nggak ada keinginan jadi guru. Hah? Keinginannya dulu ingin kerja di industri Iya. pangan. Meskipun sudah pernah menjalani cuma 3 bulan. Jadi waktu habis lulus itu kerja di bagian QC di Sidoarjo. Kemudian karena orang tua sakit saya kembali ke Nganjuk terus jadi guru sampai sekarang. Tapi sudah S1 ya? Sudah. Yang dibawa ke sini siapa? Dulu karena jurusan KPLT kan baru 2017, kemudian butuh guru yang linear. Waktu itu saya ditelepon oleh salah satu guru sini, tapi sekarang sudah pindah ke sekolah lain di Tawang. Oh ya, berarti linear ya? Ya. Oke, makanya guru linear iso belajar relevan. Kalau Bu Anita tanya dari jadi guru dapat apa? Satu dapat rezeki, yang kedua dapat istri. Iya, kalau ini istrinya di sini maksudnya. Oh iya tak? Ya Allah, kurang bapak bojo le. Kok pinter kok sampean. Ditulari. Dengan suaminya muridnya. Nanti sebelahnya, ini bapaknya usia berapa? 32. Langsung usia. Iya, tetapi kok sungguh itu banget kayak waktu Khalid. Ya Khalid, saya takut ya kalau ada laki-laki bersih itu saya. Berapa tahun Pak kerja di sini Pak? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Sebelumnya? Di pondok, ngabdi di pondok. 9 Mengabdi tahun. di pondok. Ya, Tapi ada S1-nya ya? ada. Oh alhamdulillah. Bapaknya ngajar apa? IPA. IPA. Nyangka nggak jadi guru IPA Pak? Sebelumnya buatan. Kan niatnya awal itu pengen bermanfaat untuk orang lain lah. Iya. Terus situasi dan kondisi mendukung bermanfaat di dunia pendidikan. Akhirnya jadi guru ya Pak. Jadi tujuan awalnya nggak jadi guru ya Pak? Oke, sebelahnya Mas siapa? Iya, emang mirip deh. Ngerti kalau sesuai mirip caranya barang. Apa ada pintu ibu ini? Pintu ibu kan? Iya. Ayo Pak. Usianya berapa Pak? 26 tahun. Sama kayak kamu? Sama 26-nya? Ya, kamu sudah punya apa anak? Nah. Jadi aku panggilnya Pak. Belum punya apa-apa. Belum punya apa-apa. Iya, itu sudah mau serambang ya Pak. Iya, Sumatera itu ya saya ya. Harus Bu. Kalau anak saya nanti gimana? Nanti tinggal satu itu Pak ya. Hidupnya nggak bahagia, nggak berlimpah ruah. Saya sampai keluar asal mau kenangan. Pak, sebelumnya ngajar di mana? Belum, sebelumnya udah graduate terus langsung Di ngajar sini. di sini. Yang bawa dia. Yang ngasih info. Alumni. Oh, alumni sini. Oke, termasuk alumni yang dibanggakan sekolah ini berarti ya. Oh iya dong. Iya Pak, kalau perempuan sudah ngomong Pak, berarti asli. Gitu kan? Adiknya juga lulusan sini ya? Iya. Sama ya? Jangan-jangan dengan sengaja menyekolahkan semua keluargamu di sini untuk mengambil kekuatan. Mikir elek mesti. Walau yang melu-melu didengar ya dasar.
jalur informatika. Oh, berarti memang sengaja pengen jadi guru ya Pak? Sebelumnya bukan. Oh, dan pengennya apa Pak? Pokoknya pengennya nggak pengen jadi guru dulu. Pokoknya gak guru gitu ya? Akhirnya malah jadi guru Pak? Akhirnya malah tertantang untuk menjadi guru. Iya, oke. Dari pengalaman ini Pak, jadi kalau pilih perempuan untuk dijadikan istri, terus yang paling gak jenengan senengnya akhirnya dibujuk Pak. Nah guru paling gak dipengenin jadi guru itu kayak terus bujurnya yang ngono kayak terus piye. Karena kenapa saya tanya begini Bu, saya pernah ngisi bintang guru SMP, orangnya sudah mau pensiun Pak. Saya tanya, Pak kenapa jadi guru? Jenengan tahu jawabannya gimana? Harus jadi opornya, boleh gak jadi guru. Saya merasa mati. Jawabannya jujur banget. Ibu saya gini coy, saya yuk jadi tukang penglawa yang orang kaya tau lagi gak seragam ngono lho lek koyo wong sing anu. Ya wis aku tak jadi guru ya Mak. Jadi pilihan terakhir jadi guru karena dia nggak tahu harus kemana. Dan ini terbukti bahwa laki-laki ini tadi yang kesasar semuanya kebanyakan tidak menyangka jadi guru. Bukan? Intinya itu. Jadi nek muridnya panjenengan, saya ingin jenengan takon pengen dadi apa mereka tidak tahu yo mergo nyontoh jenengan. Maksudnya begitu. Ya, nyontoh gurune ditakoni yo gak ro dadi apa kok. Aku yo gak ro. Tapi anak muda sekarang tuh yang menakutkan mereka tak pengennya dapat uang banyak tapi nggak kangelan ya Bu. Ya kan? YouTuber itu contohnya. Dia melihat Atta Halilintar yang hanya begitu aja lulusan SMP bisa kaya-kaya seperti itu, bisa dapat istri anaknya Ana Mirmansyah sama Krisdayanti, Bayu Sukira kapra-kapra. Kuwi lek sunate bener Pak. Katanya begitu. Ya jadi wong lanang lek sunate bener ya duwe bojone yo sugih api ayo. Iya, benar, gitu kan? Jadi ketika mereka melihat oh ternyata banyak orang kaya dari YouTuber ya, mereka hanya gitu tok di rumah guyu-guyu, nyanyi, nari-nari, mereka bisa dapat uang. Itu mereka akan mencontoh itu. Nah itu tidak bisa kita hindari karena bagaimanapun dinamika teknologi itu tetap ada di kehidupan kita Bapak Ibu. Makanya panjenengan harus pintar-pintar bagaimana membuat anak itu tetap punya etos kerja. Itu tugas panjenengan. Angel buat anak punya etos kerja dibanding masa kita masih sekolah dulu. Iya kan? Dulu kalau kita masih sekolah ngomong gurunya, ojo nakal, sebenarnya kerja kamera, itu sedih Pak. Saya kira jenengan kandani ngono, enggak. Gawon dia nyawang Purbaya Pak. Iya. Ya toh? Purbaya itu orang yang santai kok, orang yang gini-gini sugih Pak. Sugih, pinter, ya, hanya main, tapi dia masih punya etos kerja kan Purbaya ya. Dia nunjukkan targetnya 1 bulan dia dapat apa, dia tunjukkan itu. Dia bisa kerja nggak hanya dari Pak Presiden karena kenal dengan dia, tapi kenalnya itu dipakai untuk mengembangkan dirinya. Panjenengan nanti kalau ngasih materi ke anak-anak berkaitan dengan biografi atau tokoh nasional, tunjukkan ke mereka tokoh yang sedang hit Bapak Ibu. Jangan Ki Hajar Dewantara, jelas gak tertarik. Wes mati kan? Ya susah, bisa dibahas. Bahasa itu urip-urip. Mereka akan lebih menarik untuk mendengarkan, karena mereka tahu sendiri. Jangan tahu ketika kasusnya Ahmad Sahroni itu seperti apa mereka bahagianya ketika tahu berbagai macam kejelekan Ahmad Sahroni, karena bagaimana media mengekspos itu, gitu kan? Nah, makanya ketika masuk materi yang berkaitan dengan kinerja, berkaitan dengan etos kerja, tunjukkan contoh-contoh orang yang berpendidikan dan punya etos kerja yang baik. Jangan tunjukkan berpendidikan tapi gak diunggah-ungguh. Jangan diambil itu Bu. Tapi kalau mereka mengangkat itu, Pak saya pengen bahas ini Pak, kasus yang ini Pak, nah itu boleh nggak kita bahas? Boleh Bu, yang penting bukan dari panjenengan kasusnya. Panjenengan tahu banyak banci yang macak di TikTok? Tahu kan Bu ya? Itu salah satu contoh public figure apa mboten? Iya kan? Tapi jangan diambil sebagai contoh. Jangan. Tapi kalau mereka mau membahas, Pak saya mau tanya Pak, gimana hukumnya banci yang macak sampai di-upload di media kayak gitu, baru dengan bahas dengan mereka. Tapi di awal panjenengan sudah ngasih contohnya public figure yang baik.
Dan ya, jangan terbawa arus Bapak Ibu. Panjenengan harus tetap kendalikan. Itu yang ChatGPT nggak punya. Jadi panjenengan tetap pegang perangan di situ. Itu fungsi guru yang tidak bisa digantikan ChatGPT, Gemini, AI, dan sebagainya. Jadi pendidikan karakter harus kita tetap yang manfaat. Ada anak misum harus tidak langsung, anak terlambat harus langsung diberi konsekuensi dari apa yang dilakukan. Gitu. Walaupun banyak yang ngomong, kaulah nih tidak setuju dengan hukum ini. Mereka tidak tahu, Bapak Ibu, kalau kulit panjenengan nanti gagal di masyarakat, siapa yang ditembak di sekeliling? Wong tuane napa gurune? Gurunya, Bu. Tapi kalau anak itu sukses, pinter, ganteng, sesugih, lho putrane sapa to kan ngono. Tapi lagi malian, lulusan bacaan ini, aku ora gurune, aku ora begitu. Ya kan? Memang begitu. Jadi masyarakat itu memang nyari jeleknya sekolah apa? Tugas panjenengan adalah menutup keburukan sekolah dengan hal yang baik. Abot memang, tapi harus mau dan mau melakukannya. Panjenengan nggak boleh patah semangat. Oke? Standar internasional ini melalui sertifikasi dan pelatihan berbasis industri, SMK mempersiapkan lulusan yang siap bersaing di pasar global. Bapak Ibu, nanti kalau putra putri panjenengan mau kerja ke luar negeri, dia harus punya nilai TOEFL, harus punya nilai IELTS. Itu standar internasional. Tidak bisa ke Australia dia mau jadi perusahaan yang bagus, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Bisakah dia berangkat? Tidak bisa. Masih produktif di sini AAKB, bahasa Inggris juga 11, maka nggak iso budal. Kecuali ilegal berangkat. Jadi standar internasional ini perlu mulai difikirkan. Panjenengan cari kerjasama dengan lembaga pendidikan yang bersamai untuk tes ini. Paling nggak anak-anak sudah pernah belajar. Kayak apa tuh tes TOEIC itu, kayak apa tes TOEFL itu, kayak apa tes IELTS itu. Gitu. Kalau panjenengan melakukan ini, panjenengan salah satu sekolah pelopor. Kalau panjenengan melakukan ini, karena banyak SMK yang belum pernah mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang bagus untuk mengadakan tes ini, teman. SMK 1 itu pernah kerjasama, tapi lembaganya belum yang bagus. Saya pernah tes TOEFL di Jakarta tahun 2010, itu satu orang bayarnya 2 juta. Itu pun yang budalnya sekolahan. Jadi saya tes TOEFL di sana, dites guru bahasa Inggris, berangkat ke Jakarta. 2 hari saya dapat ilmunya, dapat diklatnya, di hari ketiga ada tesnya. Nah, lembar itu yang akan mereka pakai untuk daftar kerja. Kalau mau gajinya dolar, Pak. Kalau mau gajinya receh, rupiah ya di Indonesia saja. Betul ya? Karena anak yang kuliah semester akhir yang mau wisuda, sekarang pun ada tes TOEFL. Dia harus punya sertifikat TOEFL. Standarnya 450 untuk lulusan Indonesia. Ini wis abot, Bu. Kalau panjenengan tidak pernah memberi anak materi ini, terutama guru bahasa Inggris atau nanti bala kurikulum, ditemani BKK, bakal kesiswaan, nyari dekan ini, siapa kira-kira yang bisa kita ajak bersama untuk mengadakan tes ini, anak-anak biar tahu rasanya, biar rasanya di tes. Soalnya 200, 100 listening, 100 reading, 100 listening, 1 kali kok, tidak diulangi lagi. Betul. Anaknya pernah ada ikut tes KKBI, Bu, bahasa Indonesia? Pernah nggak ada ikut tes? Belum. Nanti kalau dapat EK reguler itu ada tes gratis KKBI bersama Kemendikbudristek. Saat itu saya pernah ikut. Itu sekolah gurunya berapa, muridnya berapa, gratis, Pak. Nanti kalau ada itu anak-anak diikutkan, gurunya diikutkan. Gitu ya. Jadi saya diikutkan saat itu, alhamdulillah tingkat saya ya atas dan diguru Pak AS. Gak gilani bahasa Indonesia aku juga gilani teman-teman. Intinya itu. Jadi kita harus ngasih kesempatan anak nggih, Bu. Jangan ditutup kesempatan iki opo to kerja sama apa, kok ada tes gini-gini. Ya kuwi kesempatan anak untuk belajar. Standar internasionalnya dapat. Ya jangan apatis kalau ada orang-orang yang menawani untuk kerja sama ini. Tapi
Tapi hati-hati, dicari dulu testimoninya, dicari legalitasnya. SMK 1 baru kemarin kapusan 200 anak kadung bayar 300, lembaganya nggak datang. Kebetulan saya pas sudah nggak ada di situ. Alhamdulillah. Biasanya kalau ada lembaga asing datang ke SMK 1 jurusan bahasa Inggris, mesti yang dipanggil sama Pak Ibu saya. Wanita berwarna saya, ini ada lembaga pendidikan yang menawarkan tes gini-gini. Oke Pak, coba saja ada ngobrol. Kok dijak ngomong mripate wis gak beres. Wah, ini berarti abal-abal. Oke, nanti saya rundingkan dulu Pak dengan teman-teman. Dia minta nomor saya tak kasih, tapi saya itu mohon maaf Bapak, sekolah kami belum bisa menerima. Dan alhamdulillah 3 kali saya kedatangan seperti itu, betul, saya tolak karena dia ngapusi. Nah kok yang terakhir liwatnya BK Pak, nggak liwat bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris gak ada yang tahu. Saya tanya, piye kok iso kapusan sakmono? Bocah 200 Pak, daftar 300.000, berapa dapatnya? 6 juta. Kan balik. Hati-hati. Karena sekarang banyak yang mereka tahu bahwa pemerintah sedang ada program-program ini, dia langsung membuat itu. Kalau yang gampang dari Pare itu Pak, di situ banyak lembaga yang kerjasama untuk melakukan ini, sertifikat internasional. Oke, oke. Sekarang ini sesuai dengan masih banyak ini punya saya bisa berapa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti nanti saya kasihkan ya. Ini udah mengasihkan, ini nggak bisa di copy itu sebenarnya. Kerangka hukum dan kebijakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Bapak Ibu ya, memberikan mandat menyiapkan lulusan SMK sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sesuai dengan bidang keahlian Bapak Ibu. Ya, kalau panjenengan tidak bisa menyiapkan anak-anak punya sesuai dengan keahlian, berarti jenengan sudah berhasil apa dereng? Dereng. Bahasa Inggris standar nilainya berapa? Di guru bahasa Inggris. Sama bahasa Inggrisnya, SMK. Gak ada ikut. Ibu tadi, ibu siapa? Nah, gak ada. PKN? Guru PKN? Panjenengan standarnya berapa? Lulusannya kelas 10 ke kelas 11 berapa? 65. Nilainya 75. Asli, nilai ulangan sampai situ enggak? Betul. Ulangan harian atau? Ya sama semua. Nyampe enggak? Enggak kan? Pasti gurunya mengatrol, ngaji, dalam, kan? Itu karena etika kita aja. Tapi sebetulnya kalau kita mau akos-akosan bocah, Pak. Ego-ego nanti bocah. Tapi aslinya bener rapotnya asli, Pak. Nggih. Ya kan, Pak? Nggih. Biar mereka tahu, ya Allah, kok telur. Tapi mau begitu bicara lulus ijazah dari Senabi. Nggih. Tapi yang dimasukkan ke daftar rapotnya nilainya Yang bagus. Nggih. Ayo Bu, mulai diberikan Bu. Saya pengen anak yang mau Pak. Di Baitul Atik setiap tengah semester kita yang dilaporkan ke orang tua Asli, itu ya? nilai asli. Iya, bagus itu Pak. Terus Pak gitu. Jadi jangan sampai anak tahu bahwa sebetulnya nilai dia itu udah 8. Tapi nilainya 3. Berukurannya euro. Jadi jangan kayak rapot akeh Bu. Tapi nanti Rapotnya akeh sendiri. Rapot itu kan yang langsung connect dengan Dapodik Nasional. Itu yang dibetulkan nilainya. Tapi yang asli yuk gawe punya data sendiri. Bisa kan Pak Jafar ya bikin sendiri gitu ya? Bisa. Bisa. Jadi panjenengan punya PKB Bu. Putranya jenengan kelas 1 sampai kelas 3 bijine PKN tanggal 3 ya Bu. Iki sejak semula ngaku kok. kena salah lagi. Ya Allah, ada guru DPK wis dungo. Soalnya wis dipenakne bijine pakai elek. Bu, kalau bikin soal, Bapak kalau bikin soal, jangan terlalu mudah ya buat anak. Goals-nya harus dapat Bapak. High order thinking skill-nya harus tetap ada. Biar putra putri panjenengan standarnya nggak turun Bu. Jangan sampai jenengan muridku soalnya sakmene, jangan Bu, jangan. Karena industri nggak pernah mandang itu, ya. Kita anunya apa namanya? Kalau ukurnya di industri nggih. Industrinya nggak pernah mandang itu Pak. Kowe bijimu telu ndek ngene sekolahan, pokoknya kurang kowe kerja ndek ngono aku kudu sakmene wae. Gitu kan? Panjenengan perso pabrik sepatu Kasoki ya yang di Bujangan itu Pak apa? Betul Kasoki ya? Kasoki. Itu kan tukang ngelem tok Bu. Ada tukang ngelem dewe, tukang milih kainnya dewe, jahit dewe gitu ya Bu. Tapi
pekerjanya metu nggak kerasan Bu di sini. Kenapa? Apakah sistemnya yang salah? Kenapa? Pernah nanya nggak? Pernah nanya tetangganya itu di situ nggak? Ngaku metu ke kono. Kenapa Pak? Oh, lingkungannya nggak asik ya. Nyontak gitu kan? Lebih ke kalau ada anak baru itu seperti intimidasi, bullying, bukan yang bullying tapi Seperti apa contohnya Pak? Misalnya intimidasinya. anak baru masuk itu kalau ketemu beliau salah satunya katanya manajer atau Mandor. itu setiap ketemu beliau anak baru itu takut semua. Ya, Karena dari lirikan matanya itu sudah Oh, tapi nggak disentuh kan Pak? nggak sampai. Nggak ya. Oke, berarti di Indonesia pandangan mata Bu. Ya. Jadi kalau di sekolahan gurunya pada gitu, ternyata di sana dapatnya. Iya, berarti jadi kan harus kali-kali gitu Bu, biar anaknya nanti kalau kerja kena ngono gak kaget. Oke, iki nek wong iki milih pas kok guruku sing kae. Iki nek pas milih guruku sing kae, aku tahu dipilih ya gitu. Jadi mereka biar bertanya. Memang anak-anak sekarang seperti itu ya Bu. Tapi kita nggak boleh kalah teman-teman dengan anak-anak Bu. Jangan manut diseneni, kalah nyeneni nggak. Kalau saya salah ya dimarahin, harus dimarahin. Nanti kalau dia sudah keluar dari rumah, itu nanti akan berhadapan dengan masyarakat yang lebih kejam daripada bapak dan ibunya dari rumah. Gitu kan? Di sekolah juga masih dimanggil begitu di luar. Aduh, ya. Kalau numpak bis saya kadang dicombroni karo ternet ya Bu. Terus nunggu nih, di kono terus dicombroni. Ya itulah coba. Ya sudah. Oke, ini tantangannya sudah. Tantangan utama adalah ini latar belakang kenapa sih menyiapkan tenaga kerja terampil dan relevan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Gap kompetensi, kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan di sekolah dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh Dudi. Jadi GP nggak sama, Dudinya butuh WC, gurunya ngasihnya A, nggak nyambung ya. Dampak negatifnya, lulusan SMK berpotensi menjadi penyumbang pengangguran terbuka jika tidak relevan. Kunci suksesnya adalah libatkan Dudi dalam setiap siklus kurikulum, mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi. Nah, kalau sekarang Dudinya masih di level kabupaten, bisa pakai ya. Oke, analisis kesenjangannya, kurikulum dan kebutuhan. Banyak kurikulum yang belum mampu memenuhi keterampilan spesifik yang dibutuhkan industri sehingga lulusan seringkali kurang siap kerja. Makanya CP-nya disinkronkan dengan KKNI-nya biar ada sesuai enggak. Berarti dunia industrinya butuh apa dimasukkan di situ. Kalau nggak sesuai ya nggak diulangi. Intinya maksudnya gitu ya. Teknologi terkini, minimnya fokus pada teknologi terbaru seperti energi terbarukan, otomatisasi, digitalisasi, dan lulusan yang kurang kompeten modern. Penyelarasan praktik, kurangnya praktik langsung yang sesuai dengan proses bisnis operasional industri. Ini banyak undangannya saya sudah berbagi. Tantangan 1, kecepatan perubahan teknologi SMK versus revolusi industri 4.0 dan 5.0. Nanti apa pengertian revolusi 4.0 dan 5.0 bisa dicari Bu, infonya banyak. Ya, nanti nggak cukup waktunya. Berikutnya adalah tantangan kedua, kesenjangan kompetensi guru, keterbatasan pengalaman industri guru kejuruan. Guru kejuruan, fokusnya di guru kejuruan ya. Kompetensinya masih terbatas, gurunya nggak ikuti perkembangan informasi yang paling terbaru. Saya ini mobilnya nggak gawe apa? Apa sih contohnya Pak? Saya nggak tahu kalau mobil Pak. Oh ya, sepeda motor listrik, oke kita pakai listrik, mobil sudah ada listrik ya Pak. Sekarang mulai booming, tapi di sekolah nggak diajarkan. Kayak apa sih mobil listrik itu? Kenapa kok banyak yang milih? Kayak gitu. Jadi harus disesuaikan. Oke? Nampaknya materi yang disampaikan oleh guru berpotensi hanya teoritis dan kurang kontekstual dengan praktek dan dunia kerja industri. Bapak yang dari Bapak panjenengan sebelumnya TKR sudah pernah magang di industri Pak? Belum. Pengennya magang di mana Pak? Kalau panjenengan dapat kesempatan magang Pak, panjenengan pengen magang di mana Pak? Di Honda, Suzuki, atau di Daihatsu? Di mana Pak? Kalau pengen kasih kesempatan
Pilih, bisa magang di mana Bapak mau kemana? Di Toyota ya? Pengennya di Toyota, punya Innova itu ya. Oke, itu inovasinya juga luar biasa Pak. Tantangan 3 adalah komitmen dan kualitas keterlibatan judi sebagai mitra sejati. Oke, yang keempat adalah disparitas sarana dan prasarana. Standar sekolah melawan standar judi. Ya kan? Ya kan? Standar sekolahnya hanya segitu, ternyata judinya sudah banyak berkembang gitu. Akhirnya ya, sekarang memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli dan memperbarui alat praktek berstandar industri. Oke, kultur K3 di sekolah belum sekuat kultur K3 yang sangat ketat di judi. Ya, Bapak kalau anaknya praktek, kalau anaknya mau ke bengkel, apa aja yang perlu dipersiapkan harus disampaikan ke anak-anak. Tantangan kelima adalah likuiditas kurikulum melawan kebutuhan dinamis judi. Likuiditas itu kurikulumnya masih terbatas, hanya di situ saja. Perlunya perincian kurikulum, solusi kurikulum berbeda. Menggunakan CT yang lebih luas sehingga guru dapat menyesuaikan materi ajar dan modul ajar dengan tepat tanpa menunggu perubahan struktur kurikulum nasional. Jadi bisa deh CT-nya dikembangkan seperti ketika Pak Budi tidak terpaut pada itu saja. Ya, sifatnya kurikulum secara formal dibutuhkan waktu untuk diubah. Makanya tidak bolak-balik ganti kurikulum, nggak pareng protes karena kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan industri. Stok sampai sekarang mau pakai kurikulum 1960 Bu. Sifatnya judi, kebutuhan keterampilan judi dapat berubah dalam hitungan bulan. Dalam hitungan bulan, tiba-tiba butuh skill score mapping. Jadi banyak yang berubah setiap bulan di industri. Oke, strateginya sudah banyak yang dalam sini. 1 PKL, 2 guru tamu. Guru tamu dari judi yang bagus ya Pak. Jangan judi yang bengkelnya sudah nggak ada yang marani. Ya, jadi bengkelnya harus yang bagus. Kalau TKJ ya berarti yang bikin apa itu namanya? Kayak line-line-nya untuk internet itu juga yang sedang dipakai sekarang apa? Gitu ya. Sinkronisasi kurikulum Bapak Ibu harus sering dilakukan. Kapan sih sinkronisasi kurikulum itu? Pak Jawa biasanya kurikulum sinkronisasinya di awal, di tengah atau di akhir ajaran? Awal tahun ajaran baru. Awal tahun ajaran. Nanti di tengah lagi Pak, ya, karena perubahannya terus, ya. Perpindahan semester itu. Iya betul. Diupayakan 1 semester sekali diupayakan. Kalau lebih nggak apa-apa. Oke, kegiatan kolaboratif guru ikut program upskilling dan magang di industri setidaknya 1-2 minggu setiap tahun, bukan sekedar KI. Harus magang. Ya, guru produktifnya 10 ya gantian. Tahun ini, bulan ini, ganti ini semuanya. Dan guru harus punya sertifikasi profesi, memiliki 1 sertifikasi profesi yang relevan dan diakui oleh industri. Guru produktif ya, adanya pelatihan internal berkaitan dengan guru yang baru selesai magang. Disampaikan ke teman-teman yang seprofesi, serumpun. Ya, yang keempat adalah guru tamu mengundang guru tamu dari judi untuk menyegarkan pengetahuan dan pandangan. Perlu dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi ini beneran nih gitu ya apa tak ikon gaya garane iki koyo ngalih. Ya, garane. Ya. Berikutnya daya saing global, sertifikasi tadi sudah saya sampaikan, keterampilan ajar baru, pengetahuan ajar baru. Sudah begini tadi. Oke. Nah, ini Bu pusat keunggulan. Jadi sudah punya ini. Duduk sana. Duduk. Oke. Duduk di situ. Ini bagiannya jenengan soalnya. Oke. Ngapain ya? Nggak tahu sebentar. Pusat keunggulan atau PKSMK. Program ini mengintegrasikan pembelajaran mendalam dan pembinaan dari perguruan tinggi vokasi untuk menyelaraskan kebutuhan industri. Kalau sekolahnya sudah PK, kita sudah tahu industri butuhnya apa. Makanya panjenengan dapat PK. Oke. Penyempurnaan kurikulum disesuaikan yang relevan dan terkini dengan dunia industri, meningkatkan keterampilan teknis siswa. Ini Bu, siapa namanya? Bu Ria, berkaitan dengan sesuaikan agar relevan dengan terkini dunia industri, meningkatkan keterampilan teknis siswa. Undang guru tamunya harus sering. Ya, nggak oleh guru ngisi suling jatuh. Ya, kaprodinya silakan ngajukan.
Berapa kali gurunya undang guru tamu. Kalau perlu muridnya diajak ke sana biar tahu tempatnya. Oke? Terus berikutnya penguatan akademik menggabungkan mata pelajaran vokasi, soft skill untuk mencetak lulusan yang kompeten teknis dan sosial. Nah, ini fungsinya guru adaptif normatif di sini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya yang bertanggung jawab guru produktif, tapi normatif adaptif harus ikut karena sama-sama untuk membina siswa kompeten secara teknis dan sosial. Sudah pinter kerja kayak ngomong dia. Ngomong bahasa Indonesia kan celopot. Ngomong bahasa Jawa ini kayak sok kan dua etika. Bahasa diceplek guru dia pak sampean pak. Kan guru PKN masuk. Ya, TK-nya juga gitu. Makanya dia jadi disiplin. Masuk semua Bu. Jadi kompetensinya tidak hanya kompetensi secara teknis, tapi sosialnya juga. Hanya kita ini, tapi harus bisa, harus bisa. Oke, berikutnya kok lagi. Berikutnya ini, Teva. Sudah punya Teva Bu, Pak? Pernah. Pernah. Mulai dihidupkan lagi ya Pak, karena PK harus punya Teva Pak. Ya, kolaborasi industri, proyek Teva mengenai siswa belajar langsung melalui simulasi pekerjaan nyata dalam fasilitas berbasis industri. Kalau TKJ terkanya apa ya? Oh, oke, ya. Pengalaman praktiknya menekankan pada pelajaran berbasis praktik melalui mapping dan penganalisis. Produksi nyata. Jadi anak dilibatkan dalam produksi itu namanya TEPA. Komersil sebagai metode pembelajaran yang berorientasi pada SMK. TEPA itu kan kita ngasih uang ke mereka untuk praktek, nanti uangnya didapat, habis itu dipakai lagi untuk praktek. Dukung nih. Ya. Tapi harus dapat, ya kan? Dapat itu. Berarti itu pengetahuan dasarnya. Yang namanya TEPA berarti itu harus menghasilkan produk dan itu bisa dipasarkan. Uang yang didapatkan dipakai lagi untuk produksi berikutnya. Nah, apa? Iya, apapun, semua sekarang harus punya. Bayangnya mulai bayangin. Yang TKR mau bikin TEPA apa ya? Buka bengkel Pak, udah sama Auto 2000 misalnya. Nanti bengkelnya di dinego dan sebagainya. Dulu SMK 1 pernah Pak, udah sama dengan Auto 2000. Tapi karena nggak dokeni Auto 2000-nya mogok. Urek Pak, dikukuti kabeh mulai Pak. Loh, serius, ini segala guyon ini. Jadi sudah datang alatnya buat ngangkat mobil itu apa namanya? Sampai atas itu loh Pak. Oh, forklift apa original? Nah itu karif ya. Karena ini sudah ada itu datang Pak. Namanya gotong di lapangan yang SMK 1. Di situ satu hari itu cuma dapat satu mobil, dua mobil. Ya kok sesuai kira semua 12 Pak. Karena nggak ada promo dari SMK 1 Urek Auto 2000 nih. Tiba-tiba nggak ada yang datang lagi sudah. Yes, dengar tuh. Terus KPP diusungi, selesai sudah. Padahal itu negonya luar biasa itu punya. Kalau di sini bisa punya itu. Punya dulu. KPP-nya punya. Oh, yang tinggal industrinya aja berarti yang mau ngaruh siapa? Ya. Oke. Berikutnya adalah kelas sebagai miniatur pabrik Bapak Ibu. Ya. Jadi harus bikin kelas itu seolah-olah pabrik dari aturannya, cara dia berpakaian, cara dia ngomong, cara dia bekerja, cara dia duduk, cara dia ngatek, ngomong baik uang, ada doang nutupi semuanya harus sama dengan budi. Ya. Jadi panjenengan kalau pernah datang ke pabrik yang besar, mereka datang kan nggak ada sembarangan jalannya harus ini. Mereka nanti berdiri di mana, ya kan? Motornya diparkir nendi. Nek pengen gebres moro nendi. Nek pengen ngerokok nendi. Pengen istirahat di mana? Kan ada semua. Nah, itu namanya kelas pabrik. Kita harus bikin itu di sekolah ini. Jadi kayak bocah lanang kuwi arep kaya omongan rasan-rasan karo cah wedok ya ta. Iki nggo dhewe iki. Kita wong lanang ning kono, kita wong wedok ning kene misalnya gitu. Bajunya harus bagaimana? Semuanya disesuaikan dengan pabrik, suasana pabrik. Kalau sudah PK nanti harus begitu Bu. Ini PK-nya masih 100 juta ya. Kalau 5M begitu. Gak boleh gak itu, gak manut. SMK 1 yang dapat PK reguler itu DPD. Dapat kelas bantuan kakek, jadi bocah saya kalau bocah pabrik kan
Masya Allah, karena aku dari Orang bangun harus begitu benar, aturannya sama semua. Oke, kesimpulannya kan selesai, alhamdulillah. Maaf ya Pak Ridwan, molor sedikit. Kesimpulan dan aksi nyata yang harus segera dilakukan, satu adalah tinjau kembali modul ajar Anda. Pastikan minimal 2 kasus studi terkini dan studi telah diintegrasikan, terutama pelajaran produktif. Sesuaikan dengan sinkronisasi kurikulum berdasarkan kerjasama dengan Dudi. Nanti dengan PT itu mungkin bisa dibahas ya. Kemudian mengidentifikasi 1 studi potensial untuk magang guru tahun depan. Uangnya disiapkan. Siap. Maksudku tak kalau minggu kuwi Pak. Ya, jadi nyamoni guru nih. Rong minggu jenengan cole ning Surabaya rambut sangoni apa arep kelok ngamen ning Ngurase. Ya, jadi nanti cari studi yang bagus, konyoyu di sana, magang di sana, gurunya diundang pabriknya diundang ke sini, ke anak-anak juga gurunya bisa magang ke sana. Jadi sekarang Bapak Ibu produktif. Kalau bikin MOU tidak hanya untuk PKL siswa, tapi juga untuk magang guru. Ya, itu yang harus dikembangkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Selesai Bu? Oh belum? Masih banyak ini Bu. Ini yang lainnya. Oke, saya tambah sudah segitunya itu tadi, sama sertifikasi bahasa asing, kompetensi, berdekatan keunggulan nomor ini Bu. Ini yang dengan ini keunggulan lokal ini tadi yang disampaikan Pak Budi tadi. Industri sekitar untuk memastikan kurikulum dilakukan dengan kebutuhan regional. Ya. Terus berikutnya pendekatan fokus pada pengembangan keterampilan spesifik sesuai dengan potensi lokal setiap daerah, dan pengentasan daerah adalah jangan sampai anak-anak di sekitar sekolah muridnya panjenengan ternyata selesai lulus nganggur. Pengentasan daerah. Jadi kejuruan mendorong revitalisasi ekonomi di wilayah tertentu. Makanya harus ada KPU-nya jalan. Tadi kan bapaknya usaha. Ketika anaknya juga harus jadi berusaha. Oke, peran guru ini tadi ya, masyarakat fleksibilitas CP di kurikulum. Kurikulumnya itu banyak benar saya bikin ya. Oke, ini sudah selesai. Oke, mari bersama ciptakan lulusan SMK yang kompeten dan berkarakter. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila penyampaian materi saya hari ini ada yang kelebihan kembali. Jika do you have any question, please raise your hand. Nothing. Monggo, kalau ada yang mau sharing pengalaman, monggo. Kalau tidak, saya akhiri. Sudah Pak, siap. Oke, sesi forum, bukan ya? Grade-nya saya panggilnya dulu.